Baiklah, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Purnamasari. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Al-Hiriah semester 5 R2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan Islam dalam mata kuliah Kapitas Lekta. Sebelumnya, saya ingin meminta izin kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Muizuddin SAG MPD, untuk menjelaskan materi ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari bab 5, yaitu dengan judul pengertian pendidikan Islam. Di penjelasan ini saya telah merangkum menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama ada pengertian pendidikan Islam. Ditinjau dari berbagai tokoh tentu memiliki berbagai perbedaan, tetapi untuk memahami pengertian pendidikan paling tidak dibutuhkan 2 pengertian. Nah, di sini ada menurut Ngalim Purwanto yang dikutip oleh Akmal Hawi. Pendidikan adalah pimpinan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam pertumbuhannya jasmani dan rohani agar berguna bagi diri sendiri dan bagi masyarakat. Jadi, pendidikan sebagai aktivitas berarti upaya secara sadar dirancang untuk membantu seseorang atau sekelompok orang dalam mengembangkan ilmu sebagai pandangan hidup atau sikap hidup. Selanjutnya ada pengertian pendidikan Islam di sekolah umum. Di dalam UU SPN nomor 2 1989 pasal 39 ayat 2 ditegaskan bahwa isi kurikulum setiap jenis dan jenjang pendidikan wajib memuat antara lain pendidikan agama, dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh para peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntunan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dan masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Nah, dalam konsep Islam, iman merupakan potensi rohani yang harus diaktualisasikan dalam bentuk amal soleh, sehingga menghasilkan prestasi rohani atau iman yang disebut takwa. Amal soleh itu menyangkut keserasian dan keselarasan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang membentuk kesolehan pribadi. Hubungan manusia dengan sesamanya yang membentuk kesolehan terhadap alam sekitar juga. Nah, kualitas amal ini akan menentukan derajat ketakwaan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti keyakinan, beragama diharapkan mampu memperkuat upaya penguasaan dan perkembangan iptek, dan sebaliknya, pengembangan iptek berkeyakinan beragama, sedangkan agamalah yang bisa menuntut manusia untuk memilih mana yang patut, mana yang bisa, dan mana yang benar. Di sini ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam tidak dapat dipisah karena perkembangan masyarakat Islam serta tuntutannya dalam pembangunan manusia seutuhnya, jasmani dan rohani sangatlah ditentukan oleh kualitas ilmu pengetahuan yang dicerna melalui proses pendidikan. Nah, proses pendidikan tidak hanya menggali dan mengembangkan sains, tetapi juga dan lebih penting lagi yaitu dapat menemukan konsep baru ilmu pengetahuan yang utuh sehingga dapat membangun masyarakat Islam yang sesuai. Jadi di sini ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam itu tidak dapat dipisah karena perkembangan masyarakat itu bisa dilihat dari kualitasnya, kualitas keilmuannya gitu. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan pendidikan ialah membangun manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya mencakup unsur-unsur jasmani dan rohani. Oleh karena itu, perkembangan lahiriah dan batiniah yang selaras, serasi, dan seimbang harus tercapai. Tujuan pendidikan Islam memiliki karakteristik yang ada kaitannya dengan sudut pandang tertentu. Secara garis besarnya, tujuan pendidikan Islam dapat dilihat dari 7 dimensi utama. Setiap dimensi mengacu kepada tujuan pokok yang khusus. Atas dasar pandangan yang demikian,
maka tujuan pendidikan Islam mencakup ruang lingkup yang luas. Baiklah, untuk yang terakhir di sini ada kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan mempunyai peran yang sangat urgent untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Nah, pendidikan juga menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa dan menjadi cermin kepribadian suatu masyarakat. Dalam konteks ini, Muhammad Nur Syam dalam bukunya Filsafat Pendidikan mengemukakan bahwa hubungan masyarakat dengan pendidikan menampakkan hubungan korelasi Forsythov. Artinya, pendidikan yang maju dan modern akan menghasilkan masyarakat yang maju dan modern pula. Nah, pendidikan yang maju akan modernnya hanya ditemukan dan diselenggarakan oleh masyarakat maju dan modern. Sehubungan dengan satuan pendidikan yang berciri khas ini, pada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar, pada pasal 4 ayat 3 ditegaskan bahwa SD dan SLTP yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Sanawiyah. Dengan demikian, madrasah diakui sama dengan sekolah umum dan merupakan suatu pendidikan yang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.